Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syah, SPD. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan drill pembelajaran di kelas 6 Min 9 Asahan tentang materi makanan halal dan haram. Mari sama-sama menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Baik, sebelum kita belajar, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang Bapak panggil namanya nanti tolong jawab hadir. Azhar Sirait. Oke, mantap. Hafiza Aulia Sambas. Oke. Ihsan Fajar. Junaidi. Kaira Ramadhani. Kairin Niswa. Oke. Madani Tamrin. Muslim Maulana Dalimunte. Naila Rifana. Nurfitaha Adila. Nuri Khalida. Rafka Alfariski. Sajida. Miftah. Oke, baik. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai, kita cek kerapian terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Oke, perhatikan dulu bajunya, jilbabnya, celananya, tali pinggangnya. Nah, kalau belum rapi, rapikan. Udah? Rapi semua kira-kira? Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Kita review kembali pelajaran kita minggu lalu tentang makanan dan minuman halal dan haram. Sebelumnya, Bapak akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita tentang makanan dan yang halal ini ya. Apa tujuan kita mempelajari materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram? Apa tujuannya? Tujuannya supaya kalian itu bisa menentukan tentang mana makanan yang halal, mana minuman yang halal, mana makanan yang haram, dan mana minuman yang haram. Itu tujuannya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian tahu pengertian apa itu makanan halal, apa itu makanan yang haram, apa itu minuman yang halal, dan apa itu minuman yang haram. Kemudian kalian juga mengetahui apa itu macam-macam
makanan yang halal, yang haram, dan juga minuman yang haram dan halal, ya. Kemudian kalian melaksanakan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian kalian tahu apa hikmahnya kalau kalian itu mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, ini pelajaran kita hari ini tentang makanan yang halal, tentang makanan yang haram, kemudian tentang perilaku terhadap makanan yang halal dan haram, dan apa hikmahnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal. Oke, ini pelajaran kita minggu yang lalu tentang pengertian makanan yang halal. Jadi apa itu makanan yang halal? Ada yang tahu? Angkat tangannya kalau tahu. Oke. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Ya. Oke. Oke, jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Vita. Jadi makanan yang halal itu adalah makanan yang diizinkan untuk Allah boleh dimakan. Jadi kalau Allah nggak mengizinkan untuk dimakan, maka haram kita memakannya. Ya, bisa dilihat di slide, ya kan? Makanan yang halal itu adalah makanan yang thayyibah atau baik. Selain itu apa pengertiannya? Makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam karena dianggap baik, karena bermanfaat bagi kesehatan fisik dan juga spiritual dan mental manusia. Jadi itu pengertiannya. Nah, ini macam-macam makanan yang halal. Udah juga dijelaskan pada minggu yang lalu. Jadi makanan yang halal itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, makanan dari darat. Itulah dia binatang ternak, apalagi buah-buahan, umbi-umbian. Jadi itu adalah makanan-makanan yang halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, makanan yang ada di air, baik itu laut ataupun air tawar. Jadi itu juga makanan yang halal dikonsumsi, yang dimakan. Oke. Kalau kita lihat makanan yang halal dari berdasarkan kandungan zatnya, maka makanan yang halal itu berdasarkan zat kandungannya itu harus berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya, kalau berdasarkan cara memperolehnya harus dengan cara yang halal dan baik. Ada makanan yang awalnya halal tapi jadi haram. Kenapa? Karena diperoleh dengan cara mencuri misalnya. Ya kan? Dia jajan ke kantin, harga jajanannya 2.000. Kemudian dibayarnya 1.000. Penjualnya pun nggak tahu. Tiba-tiba langsung diambilnya makanan itu. Dikira penjualnya uang yang dikasihnya tadi 2.000 padahal 1.000. Nah, ini makanan ini awalnya kan halal. Tapi karena cara memperolehnya adalah salah, ya kan? Maka menjadi haram. Nah, itu berdasarkan cara memperolehnya. Kemudian cara memasaknya. Nah, contohnya kayak mana, Pak? Misal, mama kalian beli daging ayam di pajak. Sampai rumah dimasak. Ketika dimasak, ya kan? Ketika daging ayam itu digoreng pakai minyak babi. Nah, minyak babi halal atau haram? Jadi daging ayam itu ketika dimasak dengan minyak babi tadi, halal apa haram jadinya? Jadi daging ayam yang awalnya halal bisa jadi haram karena cara memasaknya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini pengertian makanan yang haram juga sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Ini review aja ini ya. Jadi makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Oke. Nah, ini dia macam-macam makanan haram. Ada dia haram aini karena sebabnya, karena sifatnya. Ada karena sababi, haram karena sebabnya. Nah, kalau yang pertama, haram aini karena sifatnya, memang dasarnya hewan itu atau makanan itu dari awalnya udah haram. Contohnya apa? Contohnya apa? Ayo. Kalau hewan lah misalnya. B. Ya, babi. Oke. Kemudian apa lagi? Oke. Kalau tumbuhan, apa kira-kira yang haram?
tumbuhan yang beracun. Nggak mungkin kan dimakan kan? Halal nggak kalau dimakan? Nah, ya. Kemudian karena sebab, ada haram karena sebab. Ini tadi udah Bapak jelaskan. Dia asalnya halal, tapi karena sesuatu menjadi haram. Contohnya tadi ketika dimasak dengan menggunakan minyak tadi. Oke. Dah. Ini dalilnya. Coba satu orang silakan baca dalil yang di depan ini. Azhar, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munghaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan naqihatu wa ma talassabu وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Silakan Bang Islan. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 57. Baik, jadi itu tadi ya dalil tentang makanan yang halal dan haram di surah Al-Maidah ayat 13. Dan di dalam ayat ini Allah itu mengharamkan yang pertama itu bangkai, kemudian darah, kemudian daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk. Ya, jadi itu adalah makanan-makanan yang haram yang diharamkan oleh Allah. Nah, terakhir ya, inilah perilaku Muslim terhadap makanan yang haram. Jadi, bagaimana perilaku kita terhadap makanan yang halal itu? Yang pertama itu harus berdoa dulu sebelum. Yang kedua, nah, itu sesuai sunnah Nabi nih, makan sebelum lapar. Saat lapar, berarti sebelum. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan yang halal dari segi cara memperoleh dan kandungannya. Dan terakhir hindari. Apa hikmahnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal? Ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, kita pasti bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, yang kita konsumsi makanan yang haram, pasti kita nggak dekat sama Allah. Kayak kita sholat, ya kan? Kenapa? Karena yang kita konsumsi itu adalah yang haram. Itu yang membuat kita jauh dari Allah. Kemudian, yang kedua, kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, kita bisa menjaga kesehatan fisik kita, ya kan? Kemudian memelihara kesucian tubuh kita dan menghindari sifat rakus. Baik, selesai ya. Setelah ini, Bapak minta kalian itu untuk diskusi kelompok, ya. Jadi Bapak akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Bapak acak ya namanya ya. Jadi nanti setelah Bapak panggil nama-namanya, silakan membentuk kelompok. Itu mejanya digabungkan aja menjadi satu. Kalian duduk hadapan, ya. Jadi nanti satu kelompok ada yang 5, ada yang 4 orang. Apalagi oke. Kelompok 1 sesuai pesan aja lah ya. Azhar, Hafizah, kemudian dari bawah Sajidah, Raka, Yuri. Ya, silakan berdiri membentuk kelompok di sana. Baik kawan-kawan sekalian, ini ada kertas yang harus kalian isi. Jadi nanti ketika Bapak bagikan, kalian harus diskusi dengan satu kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar ini. Paham ya? Oke. Ini ada 3 kali ini. Oke. Tentukan siapa yang nulis, siapa yang nanti tahu jawabannya. Diskusi lah, diskusi. Ya.
Nah, jangan lupa buat kelompok berapa terus nama-namanya. Paham? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Darah, daging babi. Kita semua ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Ada berapa pertanyaan tadi? Ada berapa pertanyaan? Empat. Yang pertama, bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram? Bagaimana caranya? Tidak memakannya dan tidak Ya, tidak memakannya, tidak membelinya, itulah ya. Kemudian, makanan yang haram di surah Al-Maidah tadi. Bangkai, terus darah. Nah, kemudian daging babi. B2. jenis bangkai yang halal dimakan. Ada dua ya, dalam. Kemudian tanggapanmu jika ada yang menjual makanan yang membahayakan. Tidak membelinya. Tidak membelinya, oke. Tidak membelinya. Karena berbahaya untuk tubuh. Baik, karena semua sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yang pertama adalah umat Islam itu diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian yang kedua, makanan yang halal itu yang boleh dikonsumsi itu adalah yang bermanfaat. Apa contohnya? Buah, kemudian yang ketiga, makanan haram itu dilarang karena zina. Kemudian cara atau penyaji. Apa contohnya? Kemudian buah durian. Hewan yang disembelih tapi tidak menyembelih Allah. Terakhir, dalam keadaan darurat, seorang muslim itu boleh mengkonsumsi makanan yang haram. Apa contohnya? Jadi kalau kalian nanti pergi ke hutan nggak ada makanan yang halal yang bisa dimakan, ada nampak ular, potong ularnya masak. Oke gitu ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.